Mahar air mata, kisah cinta yang tumbuh dari keikhlasan. Hidup adalah rangkaian pilihan sulit. Terkadang, untuk menyelamatkan orang yang kita cintai, kita harus mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Tapi, apakah cinta yang lahir dari keterpaksaan bisa tumbuh menjadi kebahagiaan sejati? Assalamualaikum. Sahabat semua, sebelum kita mulai cerita ini, mari kita awali dengan mengucap sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita tentang keikhlasan, perjuangan, dan arti sebenarnya dari cinta. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak lagi yang bisa mengambil hikmah. Di desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah sebuah keluarga sederhana di sebuah rumah kecil dari kayu. Rumah itu milik Pak Arman umur 40 tahun, seorang pedagang keliling yang sehari-harinya menjual hasil bumi seperti jagung, singkong, dan sayur mayur di pasar desa. Pak Arman hidup bersama istrinya, Bu Siti, dan putri sematawayangnya, Rina umur 20 tahun. Kehidupan mereka dulu cukup bahagia, meskipun serba pas-pasan. Namun, semua berubah ketika Pak Arman memutuskan meminjam uang dari seorang rentenir bernama Haji Hasan. Awalnya, pinjaman itu digunakan untuk memperbaiki rumah dan membeli gerobak dagang baru. Namun, bunga yang besar membuat utang mereka terus bertambah. Tidak peduli seberapa keras Pak Arman bekerja, utang itu seperti tak pernah berkurang. Ketika uang hasil dagang tidak mencukupi, Haji Hasan mulai mengirim anak buahnya untuk menagih dengan cara yang kasar. Malam-malam keluarga itu dipenuhi isak tangis dan doa-doa panjang, memohon agar ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Suatu pagi yang mendung, ketika angin dingin menyusup di sela-sela dinding rumah mereka, Pak Arman dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang tak pernah ia sangka. Pria itu adalah Pak Darma umur 60 tahun, seorang pengusaha kaya raya yang memiliki banyak tanah dan bisnis di kota. Ia dikenal sebagai sosok yang dermawan, tetapi juga tegas dalam berbisnis. Dengan mengenakan pakaian rapi, Pak Darma melangkah masuk ke rumah sederhana itu dengan tenang. Pak Arman yang sedang sibuk menyiapkan barang dagangan langsung menghentikan kegiatannya. "Selamat pagi, Pak Darma. Ada apa Bapak datang ke sini?" tanyanya dengan nada gugup, sambil mempersilakan tamunya duduk di bangku kayu yang sudah usang. "Saya dengar kau punya masalah, Arman," kata Pak Darma, suaranya terdengar tenang namun penuh wibawa. Ia menatap wajah lelah Pak Arman yang tampak lebih tua dari usianya. "Keluargamu terlilit utang, bukan?" Pak Arman terdiam sejenak. Wajahnya memerah, menahan rasa malu sekaligus harapan. Ia tak tahu dari mana Pak Darma mengetahui masalah keluarganya, tetapi pertanyaan itu membuat hatinya terasa semakin sesak. "Benar, Pak," jawabnya pelan, sambil menundukkan kepala. "Utang itu sudah seperti beban yang tak bisa kami tanggung lagi." Pak Darma mengangguk perlahan. Ia mengeluarkan sapu tangan dari saku jasnya, menyeka sedikit keringat di dahinya. "Aku bisa membantumu melunasi semua utang itu," katanya sambil menatap Pak Arman lurus-lurus. "Tapi, ada satu syarat." Hati Pak Arman bergetar mendengar kata-kata itu. Syarat apa yang akan diminta oleh pria kaya ini? Apakah ia harus menyerahkan rumahnya, tanahnya, atau bahkan kebebasannya? "Syarat apa itu, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. "Saya ingin menikahi anakmu, Rina," jawab Pak Darma tanpa ragu sedikit pun. Kata-kata itu menggetarkan suasana, seperti angin kencang yang tiba-tiba menyerbu ruangan kecil itu. Pak Arman merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia menatap Pak Darma dengan mata membelalak. Menikahi Rina?
Tanyanya, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Di sisi lain ruangan, Rina yang sedang menyiapkan teh untuk tamu, menjatuhkan cangkir dari tangannya. Hari pernikahan pun tiba. Meskipun diselenggarakan dengan sederhana, pesta itu tetap menjadi pembicaraan di seluruh desa. Warga datang berbondong-bondong, bukan untuk merayakan, tetapi lebih karena penasaran. Mereka ingin melihat bagaimana seorang pria tua yang kaya raya menikahi gadis muda yang baru saja menginjak usia 20 tahun. Di kamar pengantin, Rina duduk di depan cermin, mengenakan kebaya putih dengan riasan wajah yang membuatnya tampak seperti seorang putri. Tapi di balik senyum tipisnya, hatinya penuh dengan luka. "Apakah aku sedang bermimpi buruk?" bisiknya pelan sambil menatap bayangannya di cermin. Pak Dharma masuk ke ruangan itu dengan hati-hati. Ia tersenyum lembut, tetapi senyum itu tidak dapat mengusir rasa dingin yang memenuhi udara. "Kau cantik sekali hari ini, Rina," katanya dengan nada penuh kekaguman. Rina hanya mengangguk pelan, tanpa menatap pria yang kini menjadi suaminya itu. "Terima kasih, Pak," jawabnya singkat. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Hari-hari setelah pernikahan mereka berjalan dengan sunyi. Rina tinggal di rumah besar yang megah, dengan segala kemewahan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi kemewahan itu tidak mampu mengusir rasa sepi yang terus menghantui dirinya. Ia sering duduk di balkon, memandang langit dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apakah kebahagiaan itu masih mungkin baginya. Kehidupan Rina berubah ketika ia bertemu dengan seorang dokter muda bernama Bima. Pertemuan mereka terjadi di klinik desa, ketika Rina menemani salah satu pembantu rumah tangganya yang sakit. Bima adalah sosok yang ramah dan penuh perhatian, berbeda dengan orang-orang kaya lainnya yang pernah Rina temui. "Kamu terlihat tidak seperti penduduk desa sini," kata Bima dengan senyuman hangat saat mereka berbicara di ruang tunggu. "Apa kau baru pindah ke sini?" Rina menggeleng pelan. "Saya hanya tinggal di rumah Pak Dharma," jawabnya dengan suara datar. Namun, nada suaranya menyimpan cerita yang lebih dalam, dan Bima bisa merasakannya. Kedekatan mereka semakin tumbuh seiring berjalannya waktu. Rina merasa bahwa Bima adalah satu-satunya orang yang mendengarkan dirinya tanpa menghakimi. Mereka sering berbicara tentang impian, harapan, dan rasa sakit yang tak pernah Rina ungkapkan sebelumnya. Pak Dharma, yang diam-diam mengetahui hubungan mereka, tidak merasa marah. Sebaliknya, ia merasa lega. Suatu malam, ia memanggil Rina ke ruang tamu dan berkata dengan suara lembut, Aku tahu kau tidak bahagia di sini, Nak. Aku tahu kau mencintai orang lain." Rina terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. "Pak Dharma, saya minta maaf. Saya tidak pernah ingin melukai Anda," katanya sambil terisak. Pak Dharma tersenyum tipis. "Kau tidak perlu minta maaf. Kau telah memberikan cahaya di hidupku yang gelap ini. Tapi aku sadar, cinta tidak bisa dipaksakan. Pergilah, Rina. Temukan kebahagiaanmu bersama orang yang kau cintai." Dengan berat hati, Rina meninggalkan rumah besar itu. Ia menemukan kebahagiaannya bersama Bima, sementara Pak Dharma hidup sendiri, tetapi dengan hati yang damai, karena ia telah merelakan sesuatu yang paling berharga untuk kebahagiaan orang lain. Sahabat semua, hidup seringkali membawa kita pada pilihan-pilihan sulit. Kisah Rina dan Pak Dharma mengajarkan kita tentang keikhlasan, cinta, dan pengorbanan. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kisah ini kepada orang-orang terdekat kalian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.